Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, di sini siapa ketua kelasnya? Dani, silakan kamu pimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Silakan Dani. Amin. Nah, coba kalian lihat kanan, kiri, depan, belakang, dan samping kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kelas ini bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya hadir ya. Nah, kok pagi-pagi kayak gini kalian udah lemes banget sih? Ibu punya jargon nih biar kalian gak lesu, gak lemes kayak gini. Udah sarapan kan? Oke, jargonnya yaitu ketika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab sambil mengepalkan tangan pagi, pagi, pagi. Siap? Oke, semangat pagi. Ya, semangat pagi, 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 pagi. Nah, ada yang tahu nggak sekarang ibu mau belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Coba kalian masa tadi malam tidak belajar ya? Ya harusnya kalau hari ini mau sekolah, kalian malamnya itu belajar. Aduh, besok matematika pelajaran tentang apa nih? Oke, jadi materi hari ini yaitu tentang persamaan linier dua variabel. Bu, kemarin juga kan kita belajar tentang persamaan linier dua variabel. Ya, sekarang yaitu materinya tentang metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Metode gabungan ini yaitu metode yang menggunakan dua cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Oke, ada yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Ya, silakan Salma. Ya, benar. Metode substitusi dan metode eliminasi. Ada yang masih ingat apa itu metode substitusi? Ayo, siapa yang bisa acungkan tangannya? Ya, silakan siapa? Dina. Ya, Dina. Ya, metode substitusi adalah menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan nilai variabelnya. Nah, kalau eliminasi apa eliminasi? Ada yang tahu? Ya, silakan siapa? Jojo. Jojo apa itu? Eliminasi itu apa? Ya, eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabelnya. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat tentang materi kemarin, jangan sampai dilupakan ya. Nah, lalu di sini Ibu mempunyai sebuah video. Video apa sih, Bu? Video tentang manfaat atau kegunaan dari SPLDV ini tentang di kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat videonya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya.
Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Nah, setelah kita melihat dan menyaksikan video yang telah tadi Ibu berikan tentang manfaat SPLDV di kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil dari video yang Ibu kasih tadi? Coba acungkan tangannya. Ya, siapa? Alfia? Silahkan Alfia. Iya, jadi manfaat dari SPLDV ini untuk kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengetahui nilai variabel, kayak misalkan mencari nilai satuan dari harga apel, anggur, stroberi, dan lain-lainnya. Oke, nah pada materi ini Ibu akan memberikan KKM 75. Jadi kalian harus memiliki nilai yang lebih dari 75 ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui atau untuk mencari nilai variabel dengan menggunakan 2 metode sekaligus, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Dan Ibu di sini menggunakan model matematika yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Di mana kalian akan diberikan permasalahan oleh Ibu dan kalian harus mengerjakannya. Di problem based learning ini biasanya Ibu menggunakan kelompok. Kan kemarin Ibu telah membuat kelompok ya, apakah masih ingat? Tidak. Nah, Ibu ulang lagi ya. Kelompok 1 diisi oleh Salsa, Dina, dan Alfia. Kelompok 3 yaitu ada Jono, Tono, dan Dino. Kelompok 3 oleh Silvi, siapa lagi? Fadilah dan Laila. Kelompok 4 terakhir nih. Kelompok 4 itu isinya yaitu ada siapa? Oh iya, ada Dina, Dini, dan
Devi ya. Nah, sekarang kalian coba keluarkan buku pelajarannya dan buku tulisnya. Sudah? Nah, setelah itu kalian duduk ke kelompok kalian masing-masing. Ibu soalnya karena ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya telah tadi ibu berikan. Sudah? Sudah. Nah, oke. Coba kalian buka bahan ajar yang telah ibu berikan, LKPD dan bahan ajar ya. Nah, kalian buka yang bahan ajarnya. Di situ ada materi tentang metode gabungan. Kalian sudah membacanya tadi malam? Sudah, bagus ya, pintar. Coba kalian ada yang tahu apa itu metode gabungan? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Metode gabungan yaitu metode yang cara penyelesaian yang menggunakan dua metode sekaligus. Metode apa saja sih Bu? Yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, dalam dalam gabungan ini biasanya yang dipakai atau yang digunakan terlebih dahulu yaitu metode eliminasi. Setelah metode eliminasi dipakai, nanti pasti akan mendapatkan nilai variabelnya. Setelah nilai variabelnya diketahui, maka langsung disubstitusikan atau dimasukkan. Setelah setelah nilai eliminasi sudah, substitusi sudah, sehingga akan didapatkan himpunannya. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk nih per kelompok. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Di situ ada di bahan ajar yang tulisannya contoh. Nah, di situ ada soal yaitu tentukan himpunan bilangan dari persamaan X ditambah Y sama dengan 7 dan X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, coba kalian, di situ kan ada tuh cara-caranya, itu kan ada titik-titiknya yang belum ibu isi. Nah, kalian coba isi, diskusikan ya dengan kelompok kalian. Terus nanti sesudah itu langsung kalian, siapa kelompok yang mau langsung presentasi di depan teman-temannya ya. Nah, kalau kelompok yang mau untuk berpresentasikan hasilnya, ibu akan memberikan nilai tambahan. Ingat, nilai tambahan. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan soal ini. Ini mudah ya. Silakan selama 15 menit ya, cukup? Baik, silakan. Di sini kelompok mana nih yang mau untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasilnya kepada teman-temannya? Ayo. Wah, banyak banget ya yang mau. Udah semua. Oke, ibu pilih ya. Ibu pilih secara acak. Oke, mending gini. Tangan kalian ke bawah dulu, nanti setelah ibu hitung 1, 2, 3, tangan kalian langsung ngacung ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Wah, ibu pilih. Oke, kelompok 2. Silakan presentasikan hasilnya. Perwakilan aja ya, satu orang. Silakan. Baik Bu, jadi contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 7 dan X dikurangi Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode gabungan jika X dan Y merupakan anggota bilangan real. Yang pertamanya yaitu membuat model matematikanya, yaitu X ditambah Y sama dengan 7 itu persamaan 1 dan X dikurangi Y sama dengan 3 itu persamaan 2. Nah, lalu kita eliminasi salah satu variabelnya. Di sini kan misalkan dieliminasi adalah variabel X. Karena sudah sama, jadi X ditambah Y sama dengan 7, X dikurangi Y sama dengan 3 langsung dikurangkan, sehingga menghasilkan 2Y sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 2. Langkah 2 yaitu substitusi persamaan yang telah diketahui, yaitu Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan di atas. Nah, di sini aku bawa yang X tambah Y sama dengan 7. Jadi langsung saja substitusikan variabel Y-nya. X ditambah Y sama dengan 7, X ditambah 2 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 dikurangi 2, X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 7 dan X dikurangi Y sama dengan 3 adalah 2,5. Adalah 5,2. Terima kasih Bu. Wah, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Nah, good job
sekali untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasilnya di depan teman-temannya. Betul sekali, jawabannya yaitu X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2. Bagus ya. Nah, berarti ini kelompok 2 dapat nilai tambahan nih dari Ibu karena kelompok 2 sudah berani untuk memaparkan jawabannya di depan teman-temannya. Tenang, buat kalian yang belum mendapatkan nilai tambahan, nanti di akhir Ibu akan memberikan sebuah hadiah ya untuk kalian agar kalian bisa mendapatkan nilai tambahan. Nah, sekarang Ibu punya soal, coba kalian buka di LKPD kalian. Kan tadi kalian cuman ngerjain contoh soalnya saja. Sekarang kalian mengerjakan soalnya tanpa ada yang titik-titik yang tadi ya. Ini kalian pure mengerjakan dari awal. Nah, di situ ada 3 nomor. Silakan kalian kerjakan 10 menit cukup gak? Enggak. Ya udah deh, Ibu kasih 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Sudah 15 menit nih. Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD yang tadi telah Ibu berikan? Sudah? Nah, oke. Siapa nih yang mau untuk memaparkan hasilnya di depan teman-temannya? Siapa? Acungkan tangan ya. Kelompok mana nih? Perwakilan saja. Tidak usah semuanya. Oke, kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Mau nomor berapa? Nomor 1. Iya, boleh. Silakan. Silakan untuk kelompok 4 untuk memaparkan hasilnya. Baik Bu, terima kasih. Kan soalnya itu 5X ditambah 5Y sama dengan 25, 3X ditambah 6Y sama dengan 24. Nah, buatlah model matematikanya terlebih dahulu, yaitu 5X ditambah 5Y sama dengan 25 itu persamaan 1, 3X ditambah 6Y sama dengan 24 itu persamaan 2. Lalu kita eliminasi ke dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Nah, di sini kita eliminasi 5X ditambah 5Y sama dengan 25, 3X ditambah 6Y sama dengan 24 karena tidak sama ya pada yang bilangan X-nya. Jadi kita kalikan dulu yang persamaan 1 kali 3, yang persamaan 2 dikali 5 sehingga menghasilkan 15X ditambah 15Y sama dengan 75 dan persamaan 2-nya 15X ditambah 30Y sama dengan 120. Nah, karena koefisien dari X-nya itu sudah sama, jadi kita langsung dikurangi ya. 5Y dikurangi 30Y sama dengan negatif 15Y. 75 dikurangi 120 yaitu 45. Jadi Y-nya didapatkan 3. Setelah itu substitusi Y sama dengan 3 ke salah satu persamaannya, yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 24. 3X ditambah 6 dikali 3 sama dengan 24. Kenapa 3? Karena tadi diketahui Y-nya sama dengan 3. Jadi 3X ditambah 18 sama dengan 24. 3X sama dengan 6. Lalu X sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Sudah Bu, terima kasih. Wah, beri tepuk tangan lagi ya untuk kelompok 4. Good job kelompok 4. Bagus sekali ya. Kelompok 4 mau untuk memaparkan hasilnya. Maaf ya, LKPD-nya ini tidak semuanya dipaparkan atau disampaikan di depan atau presentasi, tetapi nanti hasilnya kumpulkan saja ya di Ibu. Nah, apakah masih ada yang bingung untuk cara mengerjakan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalian sudah paham semua ya? Alhamdulillah ya, jika kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu berikan. Wah, tidak terasa ya, coba lihat jam. Ternyata waktunya sudah hampir habis. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba ada yang bisa merangkum nggak tentang materi hari ini? Siapa? Acungkan tangannya terlebih dahulu. Oke, silahkan. Itu yang paling belakang siapa namanya? Dono. Ya, silakan Dono. Ya, betul sekali dengan apa yang telah dirangkum oleh Dono ya.
Jadi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan ini. Jadi pertama-tama kita menggunakan metode eliminasi dulu. Setelah didapatkan nilainya, lalu kita substitusikan atau masukkan nilainya. Setelah dimasukkan, lalu akan didapatkan hasilnya sehingga didapatkan himpunannya. Oke, apakah kalian ada yang masih bingung atau ingin bertanya kepada ibu? Tidak? Tidak. Oke. Baiklah kalau gitu. Gimana kalau ibu yang nanya ke kalian? Ada yang ingat-ingat lagi ya? Coba apa itu eliminasi? Siapa? Salma, silahkan. Ya, betul sekali. Nah, karena hari ini kita telah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, maka di pertemuan besok kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke lah. Jadi, pertemuan besok kita akan belajar tentang persamaan linear 3 variabel. Loh Bu, sampai 3? Tentunya dong sampai 3. Nah, jadi jangan lupa ya kalian untuk membaca-bacanya kembali. Membaca-baca besok matematika belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel nih. Nanti kalian buka buku tentang linear 3 variabel. Nah, oke, ibu punya pepatah nih ya. Hidup tak akan menjadi beban jika menjalankannya dengan ikhlas. Nah, sama dengan pembelajaran hari ini, jika kalian menjalaninya dengan ikhlas, maka ini pembelajaran matematika ini yang kalian anggap sulit tidak akan menjadi beban untuk kalian, yang ada akan menjadi berkah. Nah, karena tadi ibu bilang ya, jika kalian menjalannya dengan ikhlas, maka tidak akan menjadi beban, sehingga ibu akan memberikan kalian sebuah hadiah. Wah, apa nih ibu hadiahnya? Hadiahnya yaitu sebuah tugas individu. Kalian harus menjalannya dengan ikhlas agar tidak menjadi beban. Harus ikhlas ya. Oke, coba kalian tugas individunya itu tadi kan ibu telah berikan LKPD-nya ya. Coba kalian lihat LKPD itu di paling bawah, di situ ada tugas individu. Silahkan kalian kerjakan lalu kumpulkan minggu depan. Nah, yang kepada KM coba kumpulkan ya nanti hasil LKPD-nya, mau ibu nilai, mau ibu lihat pengerjaan kalian seperti apa. Dan lupa. Terima kasih ya kepada kelompok 2 dan kelompok 4 yang telah berani untuk memaparkan jawabannya kepada teman-temannya. Nah, sesuai janji ibu, karena kelompok 2 dan kelompok 4 mau untuk menyampaikan hasil jawabannya kepada teman-temannya, maka ibu akan memberikan kelompok 2 dan kelompok 4 sebuah penghargaan. Penghargaan apa nih? Yaitu nilai tambahan. Tenang, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 jangan berkecil hati, karena masih ada pertemuan selanjutnya agar kalian bisa untuk mengejar nilai dari kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan KM-nya untuk menutup pembelajaran hari ini. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.